Perang antara manusia dan Dalki, setiap orang ketika mereka mencapai usia 16 tahun diharuskan pergi ke sekolah militer selama 2 tahun. Meskipun manusia dan Dalki berada dalam periode damai, semua orang tahu bahwa itu tidak akan bertahan selamanya. Setiap hari ada berita tentang satu ras yang memusuhi yang lain dan perang terasa seperti bisa dimulai kapan saja. Queen dengan cepat pergi ke toilet sebelum pergi dengan Sersan Griff. Kandung kemihnya terasa seperti akan meledak setiap detik sekarang karena semua air yang dia minum. Begitu Queen melangkah keluar dari kamarnya ke dunia luar, sesuatu yang aneh terjadi. Layar notifikasi baru telah muncul. Tubuh Anda terkena sinar matahari langsung. Anda dipengaruhi oleh sinar matahari. Semua statistik akan berkurang setengahnya saat berada di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, tubuh Queen terasa sangat lamban. Rasanya seperti dia baru saja melakukan lari 5K dan kembali, lengan dan kakinya terasa lebih berat dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Queen kemudian pergi untuk memeriksa statusnya dan melihat bahwa statistiknya memang turun setengahnya, tetapi itu bukan hanya statistiknya tetapi juga HP-nya. HP 55. Kekuatan 55. Stamina 55. Kelincahan 55. Kelemahan macam apa ini, pikir Queen. Kemudian pemberitahuan baru muncul. Kamu telah menerima pencarian harian baru, hindari sinar matahari langsung selama 8 jam. Hadiah 5 XP. Suasana hati Queen sedikit berubah begitu dia melihat pencarian harian yang baru. Berbeda dengan yang air, ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan secara alami hanya dengan tidur. Jika sistem bekerja dengan cara yang sama seperti di game, maka itu berarti begitu Queen mencapai 100 poin XP dia akan dapat naik level dan juga menaikkan statistiknya. Jadi semakin banyak pencarian harian yang didapat Queen, semakin baik baginya. Apa yang kamu lakukan berjalan begitu lambat? Sekolah akan memakanmu hidup-hidup jika kamu terus seperti itu. Griff berteriak. Akhirnya, Queen telah mencapai bus besar yang diparkir tepat di luar rumahnya. Ketika dia memasuki bus, dia menyadari bahwa busnya sudah penuh dengan siswa seumuran dengannya. Dia tidak mengenali salah satu siswa, yang berarti mereka semua berasal dari sekolah yang berbeda. Queen kemudian pergi untuk duduk di depan bus yang merupakan satu-satunya kursi yang masih tersedia. Statistik telah kembali normal. Begitu Queen memasuki bus dan menghindari sinar matahari langsung, statistiknya kembali normal dan tubuhnya terasa kembali berenergi sekali lagi. Yah. Setidaknya sepertinya hanya sinar matahari langsung. Semua siswa berbicara satu sama lain dengan penuh semangat, tetapi itu dengan cepat berhenti segera setelah Sersan Griff masuk. Baiklah, saatnya kita pergi ke Akademi Militer. Bus kemudian mulai bergerak dan para siswa akhirnya dalam perjalanan. Bus tetap diam selama perjalanan. Setiap kali seorang siswa mulai berbicara, Griff segera akan melihat ke arah mereka dan siswa itu akan diam. Griff bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa, mereka semua tahu apa yang dia inginkan hanya dengan menatapnya. Kemudian sekitar 10 menit dalam perjalanan, Queen sekali lagi menerima pesan lain. Suatu zat di udara telah terdeteksi. Kamu merasa mengantuk. Resistensi 1. Queen menemukan pesan ini cukup aneh dan kemudian ketika dia mulai melihat sekeliling bus, dia memperhatikan bahwa hampir semua siswa sedang tidur atau minum obat. Tiba-tiba, bahkan kelopak matanya sendiri mulai terasa pusing. Daya tahan Anda terhadap zat telah meningkat. Resistensi 1. Kemudian suara langkah kaki yang keras terdengar datang ke arahnya, saat dia melihat ke atas dia melihat Sersan Griff melayang di atasnya. Sepertinya beberapa dari kalian bisa menahan gas tidur. Maka kami hanya perlu mengantongi Anda. Tas hitam A kemudian dilemparkan ke atas kepala Queen dan penglihatannya sekarang benar-benar tertutup. Gas mulai perlahan merembes dan Queen berhasil tertidur nyenyak. Kemudian saat berikutnya, Queen bisa merasakan percikan air dingin dilemparkan ke wajahnya. Matanya langsung terbuka dan yang bisa dia lihat hanyalah rumput hijau. Dia dan beberapa siswa lainnya mulai mengangkat kepala mereka untuk mengunci mereka. Saat ini ada total 200 siswa yang menonjol di lapangan terbuka yang datar tetapi ketika mereka melihat sekeliling, mereka berada di tempat yang sama sekali asing bagi mereka. Disinilah Anda akan menghabiskan 2 tahun ke depan dalam hidup Anda. Para siswa kagum dengan apa yang mereka lihat. Mereka saat ini berada di kota yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.
Semua orang mengenakan seragam militer dan ada teknologi dan teknik di sekitar mereka yang terlalu maju untuk waktu mereka. Robot raksasa memindahkan peti dan membangun mesin, kapal terbang, dan kereta melayang. Itu adalah teknologi yang belum diberikan ke dunia luar dan disimpan hanya untuk militer. Setelah perang pertama dengan ras Dalki, manusia telah berhasil membuat lompatan dalam kemajuan teknologi. Ini karena mereka telah berhasil menyelamatkan peralatan dari mereka setelah perang, tetapi tentu saja, militer memutuskan untuk menyimpan sebagian besar untuk diri mereka sendiri. Ketika Queen akhirnya berhenti kagum pada sekelilingnya, dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang diletakkan di pergelangan tangannya. Itu terlihat mirip dengan jam tangan digital, tetapi tidak ada yang ditampilkan di layar. Di pergelangan tangan Anda ada garis hidup Anda. Ini akan mengidentifikasi Anda sebagai siswa di pangkalan militer ini. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengakses area tertentu, membayar makanan, dan segala macam. Ini adalah garis hidup Anda di akademi ini. Itu bukan satu-satunya hal yang akan ditampilkan. Saat tidak digunakan, jam tangan akan menampilkan satu angka dan angka itu adalah tingkat daya Anda. Begitu Queen mendengar kata-kata itu, dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia pikir hidupnya mungkin berubah datang ke sekolah militer, tetapi sepertinya itu akan sama bahkan di sini. Dengan itu, kami akan segera memulai tes level untuk kalian semua. Semoga berhasil, kata Griff dengan senyum di wajahnya.